Pemirsa, langit perdagangan tidak lagi cerah warnanya saat kebijakan baru datang dari Amerika. Barang kita kini dikenai lebih tinggi pajaknya, 32%, sungguh bukan angka biasa. Lantas, haruskah kita diam saja atau bersuara demi tegaknya marwah bangsa? Saya Yudi Handoyo, Anda menyaksikan Sindo Prime. Kita ke informasi pertama, pemirsa, banjir masih merendam kawasan Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur dengan ketinggian rata-rata setengah meter. Curah hujan tinggi disertai kiriman air dari wilayah Bogor membuat Kali Ciliwung meluap dan tak mampu menampung debit air. Akibatnya air kembali menggenangi sejumlah titik permukiman warga di RW 5 Kebonpala. Warga mengatakan air mulai masuk ke kawasan tersebut sejak pukul 2 dini hari dengan ketinggian mulai dari 50 cm sampai lebih dari 1 meter. Hingga kini sebagian besar warga masih bertahan di rumah masing-masing sambil memantau kondisi banjir di sana. Banjir kepung Jakarta ini membuat Gubernur Pramono Anung merenung. Mas Pram mengaku banjir kali ini tidak bisa dilawan. Gubernur Jakarta Pramono Anung memimpin apel siaga, siap siaga banjir di bantaran Kali Ciliwung, Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan Selasa pagi. Didampingi wali kota dan sejumlah pejabat terkait, Pramono menyampaikan terima kasih atas kerja keras personel gabungan mengatasi persoalan banjir di Jakarta. Namun Pramono juga merenung dan mengatakan bahwa banjir yang mengepung Jakarta tidak bisa dilawan. Setelah saya merenung, banjir itu terkadang memang tidak bisa dilawan. Maka untuk itu kita harus mensiasati bagaimana supaya banjirnya tidak memberikan dampak negatif atau dampak kepada warga. Sementara itu, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno turut meninjau lokasi jebolnya tanggul di saluran penghubung Kali PHB Pulau Jati Padang Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sidul memastikan tanggul yang jebol secepatnya akan diperbaiki, pemirsa. Pasca ambruknya tanggul saluran penghubung aliran Kali PHB Pulau, Rano langsung mendatangi lokasi dan berkoordinasi dengan warga setempat Selasa pagi. Tanggul yang juga tembok sebuah musola jebol pada Senin kemarin hingga air dari aliran kali meluap dan merendam permukiman warga. Dalam tinjauannya, Rano berjanji akan membenahi kawasan itu. Rano juga menyebut banjir kali ini disebabkan 3 hal, yakni banjir rob, hujan lokal, dan hujan di hulu sungai. Secara general kita akan melakukan modifikasi cuaca. Ya, udah 2 hari ini kalau mungkin teman-teman nggak lihat bahwa kita kerjasama dengan Angkatan Udara, kita menebar garam di langit sebetulnya. Tapi memang karena awan ini kan itu kumpulannya besar. Jadi kita hanya bisa membagi di beberapa wilayah. Kita harus memperbaiki dari tahun ke tahun. Makanya saya tanya surutnya seperti apa. Ini saya yakin kalau nggak ada dinding yang rubuh, mungkin surutnya jauh lebih cepat dari biasa. Pasti akan dibenahi. Pasti akan dibenahi. Ini nanti tim kita akan datang ke sini. Ya. Kalau wilayah prioritasnya selain di Jati Padang ini? Semua prioritas Jakarta. Ini serentak nih. Bahkan wilayah pinggir kita misal kayak Tangsel aja, waduh. Bekasi juga kena, artinya beginilah, makanya Jakarta itu nggak bisa sendiri. Jakarta harus bersama-sama dengan wilayah penyangga. Pemirsa, banjir mengepung sejumlah wilayah di kota Tangerang. Titik terparah diantaranya perumahan Ciledug Indah 1 dan Ciledug Indah 2. Banjir dengan ketinggian air hingga hampir 2 meter melanda sejumlah kawasan di 2 perumahan itu. Banjir tersebut terjadi akibat dari meluapnya Kali Angke yang dipicu curah hujan dengan intensitas tinggi beberapa hari terakhir. Akibatnya ratusan warga terdampak, terpaksa harus dievakuasi menggunakan perahu karet. Para korban terdampak disebar di 3 posko pengungsian yang disiapkan oleh BPBD dan PMI. Masih terkait banjir, pemirsa, sementara itu di Karawang, Jawa Barat, hujan deras sepanjang Senin malam hingga Selasa pagi juga mengakibatkan ratusan rumah warga terendam banjir.
Banjir ketinggian air mencapai 1-2 meter tersebut akibat meluapnya dua sungai besar yakni Sungai Citarum dan Sungai Cibeet. Tingginya curah hujan yang terjadi Senin malam kemarin mengakibatkan sedikitnya 287 rumah warga di Dusun Pangasinan dan Dusun Kampek, Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat terendam banjir. Ketinggian air mulai dari 50 cm untuk titik yang terendah dan 2 meter untuk titik lokasi yang terdalam. Banjir juga memutus akses jalan desa dengan ketinggian air berkisar 30 cm hingga 60 cm, sehingga jalan utama desa sudah tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Untuk penyebabnya sendiri ini ada peningkatan di dua aliran sungai ya, yaitu aliran Sungai Cibeet dan Citarum. Diperparah dengan hujan tadi malam lumayan deras dan sekitar 2 jam. Sebagian warga kini mengungsi ke tempat yang lebih aman seperti balai desa dan juga rumah warga yang masih aman dari genangan banjir. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan saran untuk mencegah banjir yang terjadi dan menariknya saran mencegah banjir itu disampaikan saat wilayahnya tergenang banjir juga. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi kembali menyita perhatian. Di tengah banjir yang melanda Jabodetabek, ia kembali membagikan saran yang harus dilakukan seorang pemimpin untuk mencegah banjir. Deddy mengatakan langkah yang harus dilakukan seorang pemimpin adalah membongkar bangunan di bantaran sungai, melakukan pelebaran sungai, serta alih fungsi danau. Di daerah resapan air, di areal perkebunan. Yang kedua, melakukan pelebaran sungai, pendalaman sungai, membongkar bangunan-bangunan di bantaran sungai. Yang ketiga, mengembalikan alih fungsi danau-danau. Ketiga kegiatan ini pasti mengalami resiko, tidak populer, dicaci maki, dibenci, dibully. Tapi pemimpin harus berani mengambil resiko itu. Menariknya, komentar Deddy Mulyadi tentang banjir ini dilontarkan saat wilayahnya juga terendam banjir. Di Karawang, Jawa Barat, ratusan rumah di Kecamatan Teluk Jambe juga terendam banjir dengan ketinggian antara 1 hingga 2 meter. Tingginya curah hujan yang terjadi sejak Senin malam kemarin mengakibatkan sedikitnya 287 rumah warga di Kabupaten Karawang, Jawa Barat terendam. Kondisi ini diperparah dengan meluapnya dua sungai besar, yaitu Sungai Citarum dan Sungai Cibeet. Lagi-lagi, warga Karawang menanti tindakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi untuk mengatasi banjir. Tak hanya sekedar kata-kata untuk banjir Jakarta, namun aksi nyata untuk mengatasi banjir di wilayahnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kelompok kriminal bersenjata kembali berulah di Puncak, Papua Tengah. Kelompok itu melakukan pembakaran terhadap 2 unit rumah milik Bupati Puncak dan kantor distrik Omukia. Kelompok kriminal bersenjata melakukan aksi penembakan terhadap rumah warga dan gereja di Kampung Pinapa, Papua Tengah pada hari Minggu lalu. KKB mengklaim tempat tersebut dijadikan sebagai pos militer oleh TNI dan Polri. Namun hal itu dibantah oleh Satgas Damai Kartens. Mereka mengklaim hal itu sebagai bentuk propaganda untuk membenarkan tindakan penyebaran teror mereka. Telah terjadi aksi pembakaran di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada hari Minggu, tanggal 6 Juli 2025, dan menyasar kepada 2 unit rumah milik Bapak Bupati Puncak, Elvis Tabuni, serta kantor distrik Omukia. Kami tegaskan bahwa fasilitas sipil yang dibakar oleh kelompok kriminal bersenjata, termasuk rumah dinas Bupati, kantor distrik, gereja, sekolah, dan puskesmas, tidak digunakan sebagai pos militer oleh TNI maupun Polri. Tuduhan tersebut adalah bentuk propaganda sistematis yang bertujuan menciptakan ketidakpercayaan publik dan memecah belah persatuan masyarakat.
Selain rumah dinas Bupati Puncak dan kantor distrik, KKB juga membakar 4 bangunan lain di Kampung Pinapa, yakni 1 unit gereja, puskesmas, dan 1 unit bangunan sekolah. Tidak ada korban akibat pembakaran ini dan situasi di lokasi saat ini berangsur kondusif dan dikuasai oleh Satgas Damai Kartens. Dari Jayapura, Papua, Cornelia Mudumi, iNews melaporkan. Tim SAR gabungan kembali menemukan 2 jenazah pemirsa yang diduga korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali. Kedua korban ditemukan di perairan Tanjung Anjir Sembulangan, Muncar, Banyuwangi yang diperkirakan berjarak lebih 30 mil dari titik awal kejadian. Izin pimpinan proses evakuasi tim SAR gabungan Basarnas Potensi beserta Polairut. Tim SAR gabungan kembali menemukan 2 jenazah yang diduga korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali. Jenazah pertama ditemukan nelayan sekitar pukul 1:24 waktu Indonesia Barat dengan korban berjenis kelamin laki-laki memakai kaos hitam lengan pendek dan celana pendek warna hitam. Sementara 1 jenazah lainnya berjenis kelamin laki-laki mengenakan baju lengan pendek dan celana pendek ditemukan pada pukul 5:30 waktu Indonesia Barat di lokasi yang sama. Kedua jenazah langsung dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Blambangan, Banyuwangi untuk identifikasi lebih lanjut. Bahwasanya kita menemukan semalam 1 yang diduga korban jiwa dari KMP Tunu yang tenggelam di hari Kamis kemarin. Kemudian dan hari ini kita menemukan juga 1. Kita langsung melaksanakan kegiatan evakuasi dimulai dari Bulungan, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Kemudian kita membawanya ke Pantai Bum dan diserahkan ke teman di VAI untuk dilaksanakan identifikasi. Kondisinya seperti apa? Kondisinya pada saat ditemukan rata-rata berada di atas permukaan air dengan badan dan wajah ke bawah air. Hingga saat ini korban ditemukan sebanyak 40 orang, di antaranya 30 orang ditemukan selamat dan 10 orang ditemukan meninggal dunia. Sementara 25 orang lainnya masih dalam pencarian. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan.